Shalom Bapak Ibu Saudara, perkenalkan saya Irawan Karyadi, mahasiswa STTBI Jakarta. Dalam kesempatan ini saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya beri judul Nikmatilah Berkat bagi Keluargamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap keluarga, setiap rumah tangga tentunya rindu untuk menjalani hidup yang diberkati, mengalami keluarga yang benar-benar diberkati Tuhan. Dari sejak awal pernikahan, bukan hanya kedua mempelai yang mengharapkan berkat atas rumah tangga, bahkan sanak famili relasi yang datang memberikan ucapan selalu berkata, selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru, Tuhan menyertai. Nah, ini sebetulnya merupakan satu gambaran bahwa berkat atas kehidupan rumah tangga itu adalah sesuatu yang diidam-idamkan, yang didambakan oleh semua orang. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar apa berkat atas rumah tangga itu dan bagaimana cara kita memperoleh. Mari kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal 128, Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya ini bagi kita semua. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga, nyanyian syarat. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca, mari kita melihat apa saja berkat atas rumah tangga itu. Yang pertama, di dalam ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Memakan hasil jerih payah tanganmu, ini dikatakan kita berbahagia, atau ini adalah sebuah berkat. Ketika kita menikmati hasil jerih lelah kita, itu berbahagia. Mengapa? Karena ada orang-orang, ada keluarga-keluarga yang tidak bisa menikmati hasil jerih lelah tangannya. Mereka bersusah payah, berjerih lelah, tapi mereka tidak menikmati itu. Ada banyak penyebab, mungkin ditipu, mungkin salah menggunakan, akhirnya tidak mengalami berkat itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati. Dan yang kedua, berkat itu adalah dikatakan masih di dalam ayat 2, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kata-kata baiklah keadaan menunjukkan kondisi yang ideal, kondisi yang baik secara jasmani dan rohani. Bukankah ini yang dirindukan oleh setiap keluarga? Apalagi berkat yang Tuhan sediakan. Ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ya, pohon anggur melambangkan, mengekspresikan sebuah sukacita. Dikatakan istri, pendamping akan menjadi seperti pohon anggur. Itu akan menyukakan engkau, akan membuat berbahagia seisi rumah tangga. Nah, selanjutnya, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Apa artinya? Pohon zaitun adalah produk unggulan atau komoditi utama Israel. Ini berbicara soal sesuatu yang berharga. Ketika anak-anak kita menjadi berharga, anak-anak kita berhasil dalam studi, dalam pekerjaannya kelak, ini adalah berkat yang Tuhan sediakan buat kita.
Nah, selanjutnya bagaimana kita mendapatkan itu semua? Ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yes, takut akan Tuhan. Itu yang mendasari bagaimana kita bisa mengalami berkat yang Tuhan sediakan. Takut akan Tuhan bicara soal sikap hati yang menghormati, menghargai, respek kepada Tuhan. Bukan seperti anak-anak yang takut kepada anjing misalnya. Bukan. Karena kalau seorang anak takut dengan anjing, yang dia lakukan responnya dia menjauh. Tidak demikian takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan justru membuat kita, memotivasi kita untuk lebih dekat, terus dekat dengan Tuhan. Lalu bagaimana takut akan Tuhan itu diimplementasikan dalam kehidupan nyata? Ayat itu berkata yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bukan hidup menurut kemauan sendiri, bukan hidup menurut hawa nafsu, bukan juga hidup menurut apa kata pendapat orang. Tapi hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bagaimana Tuhan menunjukkan jalan itu? Melalui kebenaran firman Tuhan. Melalui Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita. Karena setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus, supaya saudara dan saya punya pembimbing, punya penolong. Luar biasa Tuhan kita. Dia bukan hanya menyediakan berkat, tapi Dia memfasilitasi kita begitu rupa, supaya kita boleh mencapai berkat-berkat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hal yang sederhana kita lakukan. Ketika Tuhan memimpin kita untuk menuju arah kiri, lakukanlah itu. Jangan Tuhan menuntut kita ke arah kiri, kita ke kanan, atau sebaliknya. Atau Tuhan minta kita berjalan lurus, tapi kita berbelok-belok. Ini yang seringkali menyebabkan banyak keluarga-keluarga tidak mengalami berkat yang Tuhan sediakan. Selanjutnya hal yang menarik, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ketika saya membaca ayat ini, saya tertarik. Ada satu yang menggelitik hati saya. Mengapa dikatakan orang laki-laki yang takut akan Tuhan? Ternyata setelah saya renungkan, saya mendapati sebetulnya Tuhan ini berbicara masalah struktur keluarga. Tuhan sudah menunjukkan jalan itu, bahwa seorang laki-laki atau suami sudah ditetapkan Tuhan menjadi kepala. Oleh sebab itu, kepala keluarga adalah suami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, struktur ini tidak boleh dibalik. Sebab kalau dibalik akan terjadi kekacauan. Jangan sampai seorang istri mengambil peran suami, atau suami mengambil peran istri. Suami tidak menjalankan perannya, tidak menjalankan tanggung jawabnya. Kalau itu terjadi, maka mustahil berkat itu kita alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada di dalam posisi yang benar, di dalam struktur ilahi keluarga, di mana suami menjadi kepala, istri menjadi penolong, maka saya percaya berkat itu akan kita alami. Keadaan baik, keadaan menyenangkan, keadaan bersukacita, itu akan kita alami. Dan yang luar biasanya dikatakan, Tuhan kiranya memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Luar biasa. Melihat anak-anak dari anak-anakmu. Anak-anak dari anak-anak berarti cucu. Ini bicara soal panjang umur. Kita akan mengalami keadaan baik, bahkan sampai kepada generasi-generasi selanjutnya. Kuncinya hanya 3. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan, hormat, respek, menghargai Tuhan. Yang selanjutnya, hidup takut akan Tuhan dinyatakan melalui hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Yang ketiga, struktur dalam keluarga tidak boleh berubah. Puji nama Tuhan. Kiranya
firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, dan biarlah berkat atas rumah tangga setiap kita tercurah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.